Welcome to our channel Mirror Emak Mimi Horror. Ojo tekong lek bolo. Oke, bolo-boloku semuanya, guys, di channel kita ini kita akan membahas semua kisah-kisah mistis, baik itu fakta maupun mitos, akan kita kupas tuntas lengkapnya di sini untuk mengobati mungkin rasa penasaran kalian dan untuk sekaligus menguji nyali kalian, kita pun berdua, karena sebenarnya kita adalah orang-orang penakut, ya kan? Benar. Kita orang baloran. Kita orang baloran. Tapi kami berusaha, kami berani untuk mengangkat kisah-kisah ini dan untuk memberikan informasi yang lebih akurat lagi. Entah itu mungkin cuma sekedar mitos, tapi ini untuk mengobati rasa penasaran kalian yang betul-betul sangat mencintai hal-hal yang berbau mistis. Benar sekali, dan di video pertama kita ini kita akan membahas sesosok hantu wanita fenomenal di tahun 90-an. Siapa lagi kalau bukan setan Sumiati. Dan sebelum kalian menyaksikan video ini, pastikan di sekeliling kalian tidak ada cermin. Kok merinding. Oke guys, kita akan mulai membahas siapakah sebenarnya Sumiati itu. Kalau mungkin bolo-boloku banyak yang penasaran tentang setan Sumiati, sering mendengar. Karena dari kecil kita sudah mendengar tentang sosok yang sangat fenomenal dan menurut saya betul-betul sangat menakutkan ini. Kita akan lebih mengenal lebih jauh lagi tentang siapa Sumiati. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mengenalnya, tapi mungkin juga masih ada yang belum pernah membaca sama sekali tentang kisah ini. Nah, kita akan kasih tahu bahwa setan Sumiati itu sangat terkenal di kota Makassar dan diyakini orang-orang bahwa setan Sumiati ini memang betul-betul asli dari Makassar. Gitu, Mak. Dan kalau nggak salah ini sesuai dengan sumber yang pernah kita baca berdua, kalau setan Sumiati itu, ini menurut berita ya yang kita baca, pernah tinggal di daerah yang namanya Sinasara di salah satu tempat di daerah Talok, Makassar. Jadi kalau ditelusuri sekitaran dermaga ya, dermaga Pautere. Iya, jadi kalau kalian teman-teman yang belum tahu tentang daerah Sinasara, dan sekarang Sinasara itu sudah dijadikan jalan. Jadi dulu katanya Sumiati sama suaminya tinggal di daerah situ, Mak. Tapi Tobolo, ada juga sumber yang kita baca kalau ternyata setan Sumiati itu tinggalnya di salah satu tempat yang namanya Benteng Sumbaopu. Jadi setan Sumiati itu dulu tinggal di daerah dekat situ, Mak. Dan kalau kalian mungkin yang sudah pernah ke sana atau teman-teman yang belum pernah ke sana, daerah Benteng Sumbaopu itu betul-betul sangat mencekam dan sangat menyeramkan, guys, apalagi kalau malam hari. Benar. Karena di sana itu masih gelap dan masih banyak pohon-pohonnya, Mak, pohon-pohon yang besar. Itu, dan Benteng Sumbaopu sendiri itu terletak udah masuk di dalam wilayah Kabupaten Goa. Oke guys, dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kronologi kematian setan Sumiati sampai arwahnya bisa gentayangan dan sangat populer di tahun 90-an. Bahkan sampai sekarang nama setan Sumiati itu masih betul-betul menghantui banyak orang. Iya, sesuai dengan sumber yang kita sudah baca, guys, kalau ternyata setan Sumiati itu, ini versinya yang lebih banyak diceritakan orang, dia mati karena gantung diri. Wow. Dia gantung diri, guys, karena menurut orang-orang Sumiati tidak bisa menahan rasa malunya, karena waktu itu Sumiati katanya sudah diperkosa oleh beberapa orang. Dan akhirnya ada versi yang bilang kalau waktu itu Sumiati sempat hamil. Dan karena ya itu tadi, karena mungkin malu, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Dan katanya ini peristiwanya terjadi di malam hari. Waktu itu Sumiati lagi pergi ke dermaga, Mak. Lagi ke dermaga, lagi nungguin suaminya yang pulang berlayar. Karena kebetulan suaminya Sumiati ini seorang pelaut. Tapi mungkin karena sudah lama menunggu dan suaminya tidak pulang-pulang, akhirnya dia memutuskan untuk balik. Nah, di dalam perjalanan balik inilah
Pada saat dia mau pulang ke rumah, dia dicegat oleh beberapa orang yang dicurigai atau ditengarai kabar-kabarnya. Orang-orang ini kalau nggak supir mobil, supir truk, ada juga yang bilang yang cegat dia itu tukang beca. Dan akhirnya dia diperkosa beramai-ramai di situ, guys. Ih, miris banget ya kisahnya, kasihan sekali Sumiati waktu itu. Dan akhirnya Sumiati ditemukan gantung diri di salah satu pohon, ini kabarnya di dekat rumah dia yang ada di Benteng Sumbopu itu, mah. Gitu. Dan warga masih sempat membawanya ke salah satu rumah sakit di Makassar yang sesuai dengan sumber yang kita baca, rumah sakit itu rumah sakit Plamonia. Kemudian Sumiati akhirnya dimakamkan di salah satu daerah sesuai dengan sumber yang kita baca, itu namanya Beroangin. Kita udah sempat riset ke daerah Beroangin ya, Mak ya. Kita jalan-jalan ke sana, kita pengen tahu apa betul ada kuburan setan Sumiati di daerah situ. Tapi kita nggak menemukan informasi yang akurat, dan memang karena mungkin ini legendanya udah lama, ceritanya udah lama, jadi orang-orang di sana juga tidak mengetahui tentang keberadaan kuburan setan Sumiati di situ, guys. Dan ada sumber lain juga yang menyatakan bahwa awal munculnya kisah Sumiati ini dimulai dari sekelompok pelajar yang berkunjung di hutan lindung Karaengta, Kabupaten Maros. Nah, salah satu dari pelajar tersebut ini kesurupan dan menunjuk salah satu pohon besar yang ada di hutan tersebut. Dan sejenak warga melihat penampakan dari sosok Sumiati. Wow, jadi ini betul-betul nampak ya sosok nampak. Dan di situ awal mula cerita ini. Dan kalau saya lihat yang nampak-nampak begitu, guys, mungkin saya langsung lari. Apa? Karena kita nggak berani lihat yang begituan, guys. Bayangannya saja merinding bulu kuduku. Oke, guys, memang ini kisahnya fakta atau mitos kita belum tahu. Dan ini juga masih ada sumber satu lagi. Iya. Tapi ini pun belum bisa dinyatakan bahwa memang kisah Sumiati ini fakta. Karena kita juga berdasarkan, ini kita mau perlihatkan ke kalian, kita nonton sama-sama. Ada satu video yang juga medianya memakai orang yang lagi kesurupan. Dan orang yang kesurupan itu menceritakan betul-betul kronologi kejadian waktu itu. Seperti apa ceritanya? Kita saksikan sama-sama videonya. Oke, Anda Sumiati. Anda menggantung diri atau digantung orang? Putus asa. Orang digantung diri. Karena apa? Penyebab itu karena apa? Anda kok bisa menggantungkan diri Anda untuk Nodai. Pertanyaan tahun berapa itu kejadiannya? Lupa. Cocok yang kita bilang tadi, pertama dari sumber yang pertama. Tempatnya. Oh, di sungai kecil. Di sungai. Kejadian Ini ceritanya lagi di sungai, berarti ada versi lain lagi. siang, sore apa malam? Malam. Nah, saat itu Anda mau kemana? Atau bisa malam-malam masih keluar? Berarti Cocok yang cerita pertama tadi. Tapi yang bedanya kalau di sini dia bilang dia digantung di dekat sungai kecil. Sementara ada beberapa yang bilang juga kalau Di Benteng Sumbopo. iya dia digantung di dekat Benteng Sumbopo. Sekap ya. Tapi orang sendiri apa ada beberapa? Ada banyak. Kenapa ada banyak? Habis Anda Banyak. dinodai lalu Anda digantung atau tidak? Oh ternyata banyak yang perkosa. Hamil dulu. Itu comitan itu sebenarnya lebih dari 5 kan? Iya. Terus 5 sekitar 5 orang lah. lalu akhirnya Anda karena malu memutuskan untuk mengakhiri hidup Anda lewat gantung diri itu. Suami tahu nggak atas kejadian Oh itu? tidak, dia diperkosanya dekat sungai kecil. Kalau menurut video ini dia diperkosanya dekat sungai kecil dan dia gantung dirinya di situ dekat rumahnya. Oh, Anda mengejar si orang-orang itu yang menyakiti Anda. Tapi dia sekarang yang melakukan. Oh karena dendam makanya nih hantunya. Biasanya Anda mewujudkan diri di mana aja bisa disebutkan. Bagaimana kalau orang mati penasaran? Di tempat. Yang pertama, taman ini, taman macan ini. Pasti dia kan gentayangan tuh dia akan tweet terus itu orang-orang yang pernah bikin dia. Terus di mana lagi? Semua
namanya taman apa? Bukan. Jalan Sepi. jalan sepi. Biasanya yang Anda suka godain tuh laki-laki atau perempuan? Laki-laki, karena Anda ingin melampiaskan kemarahan Anda. Kenapa harus pakai baju merah? Jangan suka pakai baju merah. Mungkin dapat baca. Namun pasti, semua pertanyaan saya dijawabnya. Oke. Oke guys, oke bolo-bolo ke semuanya itu tadi sedikit cuplikan video. Yap. Ternyata dia itu betul-betul arwahnya penasaran dan betul-betul mengejar orang yang sudah memperkosa dia, Mak. Yang paling ditanda itu yang pakai baju merah. Pakai baju merah karena waktu Astaga. itu salah satu orang yang perkosa dia ada yang pakai baju merah. Ih, jadi jangan kok pakai baju merah. Kalau malam-malam sekarang. gitu takutku. Oke guys, kalau kita ada pada saat itu dan mungkin kalian-kalian yang ada di posisi Ya. Sumiati mungkin betul-betul akan merasakan miris banget ya betul-betul. Kenapa? Maafkan guys. Seperti yang kita bilang memang kita malu orang-orangnya. Kodong. Aku bilang memang dia mau maafkan ucapan saya yang tadi guys. Oke guys. Iya, Kembali kita sudah lihat lagi. cuplikannya dan memang video ini yang lebih banyak versi yang orang ceritakan. Dan Mak juga ada, saya sempat dengar, saya pernah tinggal di Ya. salah satu tempat di Kota Makassar. Itu Di mana namanya itu? Kampung Kodok, Mak. Tahu di mana? Kodok. Kampung Oh Kodok. iya, yang di belakangnya kantor pos. Ya, itu dia. Saya pernah ngekos di sana, guys. Dan Hah? saya pernah mendengar orang cerita ke saya kalau ini versi yang berbeda. Kalau ternyata setan Sumiati itu pernah tinggal di daerah Kampung Kodok itu. Dan versi lainnya bahwa ternyata setan Sumiati itu bukan diperkosa sama supir-supir, bukan banyak Terus orang, siapa? tapi menurut sumber yang saya dengar ya, itu katanya diperkosa sama bapak tirinya. Entah itu Oh, fakta atau no. mitos, saya nggak tahu guys. Yang jelas itu cerita yang saya dengar, katanya kalau dia diperkosa sama bapak tirinya, akhirnya dia malu, dia hamil, dia gantung diri. Tapi tetap saja kronologi kematiannya itu karena gantung Gantung diri. diri. Gitu. Tapi versi penyebab kematiannya itu yang berbeda-beda guys. Gitu bolo-bolo. Oke, Dan sekarang kita mau sampaikan juga ke kalian semuanya. Ini kita mau share, kasih informasi ke kalian kalau menurut sumber lagi yang kita baca ini, di mana-mana saja kan setan Sumiati suka nongkrong. Ups, Wih. salah. Maksud saya suka muncul. Banyak orang bilang toh ini setan Sumiati, beda katanya seringi nongkrong di Taman Macan. Masa Iya. baru kita selalu keluar di situ. Itu deh takut. Jadi Taman Macan itu biasa juga disebut Taman Segitiga guys. Itu ada dekat kantor pos. Jadi kalau mau dihubung-hubungkan lagi Iya dengan sih. yang tadi saya dengar Berhubungan iya sih. kan, yang Iya, ada sumber benar. yang cerita bahwa dia pernah tinggal di daerah situ. Ini kayak ada hubungannya. Iya, iya. Jadi dia tuh sukanya muncul di situ, muncul di depan rujak, Depan Rujak juga ya. terus depan Monumen Mandala juga, Mak. Depan Monumen Mandala. Ini pernah dengar itu cerita Tuh. Monumen Mandala. Kenapa kalau saya dengar Monumen Mandala saya berpikiran yang lain? Kayaknya Anda aja yang berpikiran lain. Jadi kemunculannya itu biasanya di malam Jumat sama Malam Minggu, guys. dia muncul di malam Minggu. Bayangkan guys, kalau kalian lagi ngedate bareng malam Minggu sama pasangan Ulala. Uma, Jangan kena minggu tadi kita ngedate di Taman Macan. baru di situ biasa tempatnya. Bayangkan kita lagi mesra-mesranya, tiba-tiba muncul sosok yang menakutkan. Nah, ini juga ada versi katanya kalau ini Sumiati muncul dengan pakaian putih, itu moodnya lagi bagus. Saya tak pakai mood. Iya, saya juga heran. Terus kalau dia pakai baju merah, itu moodnya ndak bagus. Berarti ada nah incar itu. Masa? Berarti kalau kalian lihat dia pakai baju putih, itu berarti pertanda baik guys. Tapi kalau nulian ki bolo-bolo pakai baju merah, menghindar memang mau karena menghindar lagi memang. cari mangsa gitu. Momentongi bahkan bisa membunuh. Iya. Bisa membunuh kalau pakai baju Membunuh. merah. Ih, ngerinya sumpah.
mudah-mudahan sekarang ini sudah tidak ada lagi Sumiati, tapi masih banyak sih yang beredar faktanya. Kisah-kisahnya banyak orang cerita kalau misalnya ada tiba-tiba dia tahan motor, minta boncengan. Terus ada pernah yang saya dengar dibonceng lah, terus tiba-tiba itu orang membonceng bangun pagi ada di kuburan. Ih, seramnya kan? Iya. Kalau kita beda yang alami, apa mau Wih, janganlah, please jangan. Bisa-bisa saya kencing berdiri, tolong jangan. Saya nggak mau sekali mengalami itu, guys. Dan kalau misalnya kalian menyaksikan videonya yang tadi kita putar lebih full, ternyata Toma di situ setan Sumiati banyak temannya. Wih, Banyak ternyata temannya. ada temannya dia. Ada temannya, jadi ada juga orang yang sudah meninggal, cewek. Kalau nonton video yang tadi full itu, di situ ada diceritakan kalau itu cewek ditabrak. Itu sekitar tahun 70-an. Akhirnya jadi hantu juga, jadi setan. Bertemulah sama Sumiati jadi soulmate ki. Nggak bikin yarisan. Nah, tapi makanya bikin yarisan. makanya seringnya mungkin nongkrong di situ. Oke guys, oke bolo-bolo. Itulah tadi mungkin sekelumit kisah tentang hantu Sumiati benar. yang sangat menakutkan warga Makassar khususnya. Dan semoga apa yang kita bahas ini dengan cara kita membawakannya, Benar. karena memang kita berusaha untuk serileks mungkin bolo-bolo. Kita nggak mau terlalu takut karena memang kita ini balorang kodok. Jadi dibawa bercanda-bercanda supaya bisa kita terhibur sedikit, tidak terlalu mencekam kini suasana. Lala. Kalian juga mungkin kalau nonton tidak terlalu gemetar kok, nendreng kok iya. begitu ya. Nah, lo orang Makassar kan, Mekere. mekere. Jadi itulah gaya kita, guys. Oke. Dan jangan lupa pastikan kalian subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan loncengnya, ting 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 ting. Wih. Dan misalnya juga kalau kalian punya kisah-kisah yang kita pengen angkat, kalian mungkin punya request kisah mistis yang menurut kalian belum Boleh. jelas, tolong bisa di-share di bawah sini, boleh komen. Ataupun kalian punya informasi betul-betul tentang setan Sumiati, boleh share juga, komen di sini. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya kalian pengen kita ngebahas apa, kita bisa lebih riset lagi dan kita Benar. bisa kasih informasinya lebih jelas, lebih detail lagi ke kalian. Oke, bolo-bolo ke semuanya. Oke guys, sampai di sini dulu video kita untuk kali ini. Dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya, di kisah-kisah mistis berikutnya, baik itu fakta maupun mitos. Dan semoga makin horor, makin menyeramkan ya. Dan akan kita kupas tuntas hanya di Mirror. Ojo tekong lek bolo.